Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Wulandari dengan NIM 120210031 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan mekanika tanah 1. Oke, baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses pembentukan bumi dan patahan. Proses pembentukan bumi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Bagian terluar yang kita tinggal sekarang disebut dengan kerak bumi. Proses pembentukan muka bumi melalui serangkaian peristiwa yang membentuknya selama ribuan tahun. Proses geologis yang membentuk permukaan bumi tersebut terdiri dari dua cara, yaitu proses dari dalam atau endogen dan proses dari luar atau eksogen. Oke, untuk yang pertama yaitu proses pembentukan muka bumi yang melalui tenaga endogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga endogen terdiri dari yang pertama yaitu tektonisme. Tektonisme merupakan gejala alami yang berupa peristiwa pergerakan lapisan kerak bumi yang menyebabkan perubahan pada permukaan bumi. Peristiwa alami karena tektonisme dapat berupa pelipatan, pergeseran, atau pengangkatan membentuk struktur permukaan bumi. Baik, yang kedua yaitu vulkanisme, yaitu gejala alami yang berupa peristiwa keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan atau biasa kita sebut dengan gunung meletus. Yang terakhir adalah gempa bumi. Gempa bumi atau seisme adalah getaran di muka bumi yang terjadi karena pergerakan-pergerakan tertentu di perut bumi, baik pergerakan secara vulkanis maupun tektonis. Proses pembentukan muka bumi secara tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi yang bersifat mengikis atau membentuk permukaan bumi. Jadi, jika tenaga endogen tadi membangun, tenaga eksogen ini mengikis atau membentuk permukaan bumi. Nah, dalam tenaga eksogen ini sendiri juga terdapat 3. Yang pertama adalah pelapukan atau weathering. Pelapukan atau weathering atau weather merupakan perusakan batuan pada kulit bumi karena pengaruh cuaca yaitu suhu, curah hujan, kelembapan, atau angin. Karena itu, pelapukan adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Pelapukan dibagi dalam 3 macam, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan biologis. Baik, yang kedua yaitu erosi. Erosi sering disebut juga pengikisan. Erosi adalah proses pengikisan terhadap batuan yang dilakukan oleh air, angin, atau gletser. Air hujan biasa bisa mengikis permukaan tanah, terutama yang gundul. Tanah itu bersama air mengalir ke sungai. Air sungai juga dapat mengikis tepi atau bagian dasar sungai. Akibat pengikisan pada tepi sungai menyebabkan sungai menjadi berkelok-kelok dan melebar. Sedangkan pengikisan ke dasar sungai bisa menyebabkan sungai bertambah dalam. Yang terakhir yaitu sedimentasi. Sedimentasi merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin tadi. Pada saat pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut. Pada saat kekuatan pengangkutannya berkurang atau habis, batuan diendapkan di daerah aliran air tadi. Karena itu, pengendapan ini bisa terjadi di sungai, danau, dan di laut. Kemudian yaitu proses pembentukan patahan. Pengertian patahan atau sesar. Menurut ilmu geologi, sesar atau patahan adalah fraktur planar atau diskontinuitas pada suatu volume batuan di mana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan massa batuan, patahan atau sesar yang besar dalam lempeng bumi dihasilkan dari proses tektonik lempeng. Mekanisme pembentukan patahan atau sesar. Karena gesekan dan kekakuan batuan tidak bisa meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang, ketika semua gerakan berhenti, tetap
akan terjadi penumpukan atau stres di bebatuan dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan, akumulasi energi potensial akan didispersikan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Tegangan terjadi secara akumulatif atau instan, tergantung pada kekuatan batuan, kerak geser, kerak bawah, dan material duktil, mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser. Sedangkan kerak atas yang brittle bereaksi dengan fraktur menghasilkan lepasan tegangan yang menyebabkan gerakan sepanjang patahan. Kemudian, jenis-jenis patahan atau sesar. Tipe-tipe atau jenis-jenis patahan pada dasarnya mengaku pada slip didefinisikan sebagai gerakan relatif dari fitur geologi yang hadir di kedua sisi bidang patahan dan merupakan sebuah faktor perpindahan. Gerakan relatif batuan di setiap sisi patahan akan selalu berhubungan dengan bagian sisi lainnya. Berdasarkan arah slip, patahan atau sesar secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu strike slip, di mana offset dominan horizontal sejajar dengan garis patahan. Kemudian deep slip, di mana offset dominan vertikal tegak lurus dengan garis patahan. Dan oblique slip, kombinasi antara strict slip dan deep slip. Baik, kemudian berdasarkan arah gerak relatif atau relative hanging wall terhadap foot wall. Patahan turun atau sesar turun normal bila hanging wall relatif turun. Disebut patahan naik atau sesar naik bila hanging wall relatif naik. Kemudian berdasarkan ada tidaknya gerakan rotasi, dibagi menjadi dua, yaitu patahan translasi dan patahan rotasi. Patahan translasi bila masing-masing blok tidak terjadi gerak rotasi, dan patahan rotasi bila ada gerak rotasi blok terhadap blok yang lain. Kemudian kita beralih ke nomor 2, yaitu jenis-jenis peta geologi dan kegunaannya di konstruksi. Peta geologi. Sesuai namanya, peta geologi merupakan jenis peta yang dibuat untuk menampilkan penampakan geologis seperti sebaran jenis dan sifat batuan, tektonika, stratigrafi, dan sebagainya. Jika diperhatikan, pada peta ini terdapat warna dan lambang tertentu yang menunjukkan strata geologis dari satuan batuan. Pada peta ini juga terdapat penampakan struktural berupa lipatan dan patahan yang ditandai dengan stick dan dip atau trend dan plung. Jadi, unsur-unsur pada peta ini disimbolkan dengan gambar, warna, corak, atau gabungan ketiganya. Seperti jenis peta pada umumnya, peta geologis ini juga memiliki beragam jenis. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peta ikhtisar geologis. Peta ini merupakan peta yang menampilkan informasi langsung dalam bentuk formasi yang telah tersingkap. Kemudian ada peta geologis sistematik. Peta ini memberikan data geologi pada batimeri atau peta dasar topografi. Kemudian yang nomor 3 yaitu peta geologi permukaan. Peta yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Surface Geological Map ini berguna untuk memberikan informasi geologi di bawah permukaan. Yang keempat yaitu peta hidrogeologi. Sesuai namanya, peta ini menampilkan kondisi air tanah pada suatu wilayah yang dipetakan. Kemudian ada peta fotogeologi. Merupakan jenis peta yang pembuatannya menggunakan interpretasi udara sebagai landasannya. Suatu hal yang harus kita ingat terkait peta fotogeologi ini adalah bahwa pembuatan peta harus selalu disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Kemudian selanjutnya ada peta isopach. Merupakan jenis peta geologi yang di dalamnya melukiskan garis-garis. Kemudian ada peta geologi tematik. Peta ini tidak hanya menampilkan informasi geologi saja, melainkan juga potensi suatu negeri, suatu energi, atau sumber daya mineral untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ke-8 ada peta singkapan. Disebut dengan outcrop, map ini digunakan sebagai penentu lokasi seperti pecahan batu atau lainnya yang berada di bawah permukaan. Kemudian kita beralih ke nomor 3. Proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung.
Proses siklus batuan secara umum. Siklus batuan berasal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma mendingin dan membeku. Ini disebut sebagai proses kristalisasi. Proses kristalisasi magma dapat terjadi pada dua jenis situasi, yakni di bawah permukaan bumi atau di atas permukaan bumi setelah letusan gunung berapi. Dari dua situasi tersebut, proses kristalisasi bisa menghasilkan batuan beku. Di proses berikutnya, batuan beku yang terpapar di permukaan bumi akan mengalami pelapukan. Dalam proses pelapukan, batuan beku secara perlahan hancur dan terurai karena pengaruh sehari-hari dan cuaca dari atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Material hasil pelapukan batuan beku yang berada di permukaan lereng seringkali bergerak sebab pengaruh gaya gravitasi sebelum diangkut oleh agen erosi, seperti air mengalir, gletser, angin, atau gelombang. Kemudian partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap. Meskipun sebagian besar endapan itu umumnya bergerak dengan tujuan air lautan, ada juga bagian yang pengendapan di daratan sekitar aliran sungai, cekungan gurun, rawa, dan bukit pasir. Sedimen yang menumpuk di berbagai lokasi pengendapan itu lantas mengalami proses litifikasi, yakni konversi menjadi batuan endapan, biasanya meresap mengisi pori-pori dengan bahan mineral. Pada tahap siklus berikutnya, jika batuan sedimen terkubur jauh di permukaan bumi, serta perubahan lagi, batu sedimen akan bereaksi pada lingkungan baru dan berubah menjadi jenis ketiga, yakni batuan metamorf. Nah, jika batuan metamorf terpapar tekanan atau suhu panas yang lebih tinggi lagi, bebatuan itu akan meleleh dan kembali menjadi magma. Berikutnya, siklus akan terjadi jika magma mengkristal menjadi bahan batuan beku. Proses di atas menunjukkan bahwa siklus batuan digerakkan oleh energi panas bumi pada tahapan awal dan akhir. Adapun dalam tahapan pelapukan yang membentuk batuan sedimen, energi matahari yang berperan sebagai penggerak. Perlu dicatat, apabila terpapar ke atas permukaan, batuan beku bisa tetap terkubur di dalam bumi, sehingga dapat terkena tekanan dan suhu tinggi dalam proses pembentukan gunung. Jika hal ini terjadi, siklus akan melompat karena batuan beku langsung berubah menjadi batuan metamorf. Pun demikian, batuan metamorf dan sedimen tidak selalu terkubur dan akhirnya kembali menjadi magma. Jika hal ini terjadi, lapisan atas dua jenis batuan itu kemungkinan akan terkikis oleh erosi. Material yang terlepas dari batuan metamorf atau sedimen itu akan menjadi bahan baku baru untuk pembentukan batuan sedimen. Kemudian ada jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Cara terbentuknya batuan beku setidaknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hipervisal. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Intrusif adalah batuan beku jenis intrusif merupakan salah satu batuan beku yang di dalam proses pembentukannya terjadi di dalam maupun di bawah permukaan bumi. Batuan ini merupakan bentuk dari pembekuan magma yang kerak bumi sehingga memiliki bentuk dan tekstur yang keras atau kasar. Kemudian ekstrusif, jenis batuan beku ekstrusif merupakan batuan yang terjadi di atas permukaan kerak bumi. Hal ini disebabkan karena adanya proses pencairan magma yang di dalam mantel maupun kerak bumi. Proses pembentukan jenis batuan beku ini lebih cepat dibandingkan dengan batuan beku intrusif. Pasalnya, proses pembukaan terjadi di atas permukaan bumi. Selanjutnya yaitu hipabisal. Jenis batuan hipabisal terbentuk oleh adanya proses naik turunnya magma di dalam mantel atau kerak bumi. Batuan ini terbentuk di antaranya batuannya berbentuk di antaranya seperti batuan vulkanik dan plutonik. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembentukan pada suatu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkenal sebagai berbagai jenis pelapukan. Hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu membuat kumpulan tersebut menjadi sebagai batu yang baru.
Berikut ini beberapa jenis batuan sedimen. Yang pertama yaitu ada batu konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, batu breksi, batu sitoktit dan stalagmit, dan yang terakhir yaitu batu lempung. Baik, yang ketiga yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut dengan metamorfosis. Kemudian batuan metamorf dibagi menjadi tiga, yaitu batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis akibat adanya suhu yang sangat tinggi. Suhu ini berasal dari aktivitas magma yang menyebabkan terjadinya perubahan bentuk maupun warna. Contohnya yaitu batu marmer, batolit, lakolit, dan batuan siil. Kemudian ada batuan metamorf dinamo. Jenis batuan metamorf berikut ialah batuan metamorf dinamo, merupakan mengalami metamorfosis sebagai akibat dari adanya tekanan yang tinggi dan berasal dari tenaga endogen dalam waktu yang lama serta dihasilkan dalam proses pembentukan kulit bumi dan dipengaruhi tenaga endogen. Kemudian yang ketiga yaitu batuan metamorf kontak pneumatolistis. Batuan ini merupakan jenis batuan yang mengalami proses metamorfosis sebagai akibat dari adanya pengaruh dari gas-gas yang ada pada magma. Hal ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi mineral dan batuan ini. Kemudian kita ke soal nomor terakhir yaitu proses pelapukan batuan dan tanah yang dihasilkan. Pelapukan fisika. Pelapukan fisika disebabkan oleh faktor alam berupa perubahan suhu, angin, dan air. Ketiga komponen tersebut dapat mempercepat proses pelapukan batuan. Yang pertama yaitu perbedaan suhu. Saat cuaca panas, bebatuan akan cenderung berkembang. Sebaliknya, saat cuaca dingin, bebatuan akan mengecil dan mengerut. Adanya pergantian cuaca ini ternyata menyebabkan batuan menjadi mudah retak, kemudian lama-kelamaan batuan menjadi pecah dan berubahlah menjadi tanah. Kemudian yang kedua yaitu angin. Bebatuan yang sering terkena angin akan mengalami pelapukan. Pengikisan pada bebatuan tersebut menimbulkan adanya erosi. Nah, erosi yang berkepanjangan ini kemudian menyebabkan adanya pelapukan pada batuan tadi. Yang kemudian yaitu adalah air. Selain suhu dan angin, ternyata pelapukan fisika juga disebabkan oleh air. Batuan yang sering terkena air akan cenderung mengalami pengikisan. Contoh pelapukan fisika ini dapat ditemukan pada bebatuan di sekitar pantai. Bebatuan di sekitar pantai mudah mengalami pelapukan karena terkena air laut setiap hari. Pelapukan batuan ini disebabkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan lumut ataupun karena bakteri. Biasanya pelapukan ini banyak ditemukan di tempat-tempat yang lembab seperti selokan atau parit di dekat rumah. Contoh pelapukan ini adalah adanya lumut-lumut yang hidup di atas bebatuan. Lumut tersebut lama-kelamaan akan memecah batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian kita beralih ke pelapukan kimia. Pelapukan batuan ini disebabkan karena adanya zat kimia tertentu, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Contoh pelapukan kimia ini dapat ditemukan pada yang pertama yaitu besi berkarat. Besi yang berkarat itu timbul karena adanya reaksi antara uap air dan gas oksigen di udara. Kemudian bebatuan yang terkikis karena air hujan. Air hujan ternyata mengandung zat asam dan karbon dioksida. Kedua zat tersebutlah yang dapat mempercepat pelapukan pada batuan. Kemudian yang terakhir yaitu hujan asam. Hujan asam dapat timbul karena adanya reaksi antara air hujan dan zat belerang dioksida. Hujan ini biasa mengikis bebatuan lebih cepat. Baik, kita beralih ke jenis tanah yang akan terbentuk. Yang pertama yaitu ada tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur. Biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Karakteristiknya, tanah ini sangat cocok untuk pertanian, baik pertanian padi maupun palawija seperti jagung, tembakau, dan jenis tanaman lainnya.
karena teksturnya yang lembut dan mudah digarap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja yang keras untuk mencampurnya. Untuk persebarannya sendiri, tanah ini banyak tersebar di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Yang kedua yaitu tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Karakteristiknya berwarna coklat keabuan, sangat kaya dengan mineral, unsur hara, air, dan mineral sehingga sangat baik untuk tanaman dan sangat cocok untuk segala jenis tanaman yang ada di dunia. Persebaran tanah andosol biasanya terdapat di daerah yang dekat dengan gunung berapi. Untuk di Indonesia sendiri, daerah cincin api banyak terdapat tanah andosol seperti daerah Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Kemudian kita beralih ke tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli. Karakteristiknya, tanah ini juga sangat subur dan merupakan tipe tanah yang masih muda. Tanah ini biasa kita temukan tidak jauh dari gunung berapi. Bisa berupa permukaan tanah tipis yang belum memiliki lapisan dan berupa gundukan pasir seperti yang ada di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Kemudian untuk persebarannya sendiri, terdapat di sekitar gunung berapi seperti di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, dan daerah Jawa lainnya yang memiliki gunung berapi. Kemudian kita ke nomor 4, tanah grumusol. Tanah grumusol ini terbentuk dari pelapukan batuan, kapur, dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah. Karena dari batuan kapur, jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Karakteristiknya, tanahnya kering, mudah pecah, terutama saat musim kemarau, dan memiliki warna hitam. pH yang dimiliki pun netral, hingga alkalis. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter dari permukaan laut, dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang. Perubahan suhu yang pada daerah yang terdapat tanah grumusol sangat nyata ketika panas dan hujan. Untuk persebaran di Indonesia yaitu di Jawa Tengah seperti Demak, Jepara, Pati, Rembang. Kemudian di Jawa Timur seperti Ngawi dan Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Karena teksturnya yang kering, maka akan bagus jika ditanami vegetasi kuat seperti kayu jati. Oke, kita ke nomor 5 yaitu tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan yang mengandung banyak sekali unsur hara dan mineral dan juga sangat subur. Ini yang biasa kita gunakan ya. Nah, kemudian untuk karakteristiknya sendiri sangat baik untuk melakukan cocok tanam karena kandungannya yang sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah ini juga memiliki unsur hara dan mineral yang banyak karena pelapukan tumbuhan hingga warnanya agak hitam kehitaman. Persebarannya banyak di hutan. Persebarannya di Indonesia meliputi daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagai wilayah dari Sulawesi. Kemudian kita lanjut ke nomor 6, yaitu tanah inceptisol. Terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan sedikit kehitaman serta campurnya agak keabu-abuan. Tanah ini menopang pembentukan hutan yang asri. Karakteristiknya adanya horizon komik, di mana horizon ini kurang dari 25% dari horizon selanjutnya, jadi sangatlah unik. Tanah ini cocok perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, serta untuk berbagai lahan perkebunan lainnya seperti karet. Persebarannya di Indonesia itu seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Kemudian kita beralih ke tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri, tanah ini sepertinya cukup familiar di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Karakteristiknya sendiri, itu termasuk dalam jajaran tanah yang sudah tua sehingga tidak cocok untuk ditanami tumbuhan apapun dan karena kandungannya yang ada di dalamnya pula. Persebarannya di Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf.
Kemudian ciri-cirinya sendiri warnanya merah hingga kuning, teksturnya lempung dan memiliki solum horizon. Persebaran tanah litosel ini berada di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan yang tinggi pula, serta pada ketinggian berkisar 300 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Tanah litosel tidak terlalu subur karena mengandung zat besi dan aluminium, sama seperti tanah laterit tadi ya. Untuk persebarannya sendiri itu terdapat di Sulawesi, Lampung, Kalimantan Timur dan Barat, Bali, dan juga Papua. Kemudian kita beralih ke tanah litosol. Tanah litosol sendiri merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Untuk karakteristiknya sendiri, untuk mengembangkan tanah ini kita tuh harus melakukan cara menanam pohon supaya mendapatkan mineral dan unsur hara yang cukup. Tekstur tanah litosol itu bermacam-macam. Ada yang lembut, bebatuan, ada juga yang berpasir. Untuk persebarannya sendiri, terdapat di tempat yang memiliki tingkat kecuraman tinggi seperti di Bukit Tinggi, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, juga Sulawesi. Kemudian yang terakhir adalah tanah kapur. Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Karakteristiknya tersendiri terbentuk dari tanah kapur, maka bisa disimpulkan bahwa tanah ini tidak akan subur dan tidak bisa ditanami tanaman yang membutuhkan banyak air. Namun, jika ditanami oleh pohon yang kuat dan tahan lama seperti pohon jati dan pohon keras lainnya bisa. Nah, untuk persebarannya sendiri, terdapat di Gunung Kidul Yogyakarta, di daerah pegunungan kapur seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Ada kekurangan juga, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.